Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini adalah globalisasi dengan materi keberagaman ekonomi. Video ini merupakan video bagian ketiga. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang keberagaman sosial dan keberagaman budaya. Pada video ini, kalian akan mempelajari keberagaman ekonomi yang ada di negara kita. Keberagaman ekonomi. Ekonomi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sudah tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya menjadi beragam. Keberagaman ekonomi yang pertama adalah kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tanah Indonesia yang subur dan curah hujan yang tinggi membuat tanah pertanian tumbuh dengan subur. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi lumbung di negara kita antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Ketersediaan stok beras di daerah-daerah tersebut akan mempengaruhi harga beras di daerah-daerah lain. Saat ini, jumlah lahan pertanian semakin berkurang. Para pemuda pun semakin sedikit yang ingin bekerja sebagai petani. Kondisi ini akan mengakibatkan bangsa kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, bangsa kita jadi harus mengimpor dari negara-negara lain. Untuk mengatasinya, cara yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Memberi bantuan berupa bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. B. Membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. C. Memberi penyuluhan kepada pemuda desa agar mau bertani dengan cara dan alat modern. Keberagaman ekonomi yang kedua adalah kegiatan perikanan. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Beragam kegiatan perikanan dan kelautan dilakukan oleh masyarakat. Hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor. Hasil kegiatan perikanan di Indonesia banyak yang diekspor, antara lain A. Rajungan, hewan sejenis kepiting. Daerah penghasil rajungan adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Riau. Riau merupakan daerah penghasil rajungan terbesar di Indonesia. B. Ikan tuna.
Daerah penghasil ikan tuna, yaitu Laut Sulu dan Laut Banda. C. Rumput laut. Daerah penghasil rumput laut adalah Nusa Tenggara Timur. Bangsa kita saat ini masih belum terlalu gemar mengonsumsi ikan laut, sehingga permintaan terhadap hasil perikanan belum sebesar bangsa lain. Kondisi ini mendorong banyaknya nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang terbukti mengambil ikan di wilayah Indonesia tanpa izin. Kebijakan ini dianggap dapat melindungi hasil ikan Indonesia dan melindungi nelayan tradisional yang masih menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Keberagaman ekonomi yang ketiga adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa kita. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di daerah perkotaan seperti minimarket dan mall. Sayangnya, keberadaan pasar-pasar modern mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih konsumtif dan senang berbelanja. Perhatikan gambar. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kita dapat menghindari budaya konsumtif dan bergaya hidup mewah dengan cara berikut. A. Membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. B. Membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. C. Membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas, tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau. Keberagaman ekonomi yang keempat adalah kegiatan industri. Kegiatan industri terdapat di sekitar kita, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Kegiatan industri menghasilkan beragam barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang besar. Contoh industri rumah tangga yang banyak terdapat di Indonesia adalah industri pakaian batik. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta menjadi daerah-daerah pusat industri batik. Batik-batik yang diproduksi di daerah tersebut banyak digemari baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kegiatan industri yang sedang berkembang di Indonesia antara lain industri kuliner. Beragam makanan khas daerah maupun campuran antara makanan daerah dengan makanan modern sedang menjamur saat ini. Jajanan khas daerah menjadi oleh-oleh wajib yang harus dibeli ketika berkunjung ke suatu daerah. Keberagaman ekonomi yang kelima adalah kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Pengolahan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha pemerintah serta bantuan pihak swasta yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan harus dilakukan menggunakan cara yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Dalam mengolah minyak bumi dan gas alam, pemerintah menggunakan peralatan canggih. Para putra-putri terbaik bangsa berperan dalam pengolahan tersebut. Ada pula ahli-ahli pertambangan asing yang ikut membantu. Ada kalanya sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat secara ilegal. Banyak ditemukan kegiatan penambangan pasir dan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan penambangan liar dapat merusak lingkungan. Akibatnya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat.
Banjir dan tanah longsor dapat terjadi akibat kegiatan penambangan liar oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat tidak melakukan penambangan liar yang berbahaya walaupun terdapat banyak sumber daya alam di sekitar mereka. Keberagaman ekonomi yang keenam adalah kegiatan pariwisata. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut merupakan tempat wisata Danau Toba beserta kegiatan wisata di dalamnya. Indonesia memiliki beragam kenampakan alam. Banyak dari kenampakan alam tersebut yang dikembangkan menjadi tempat wisata, sehingga membuatnya dikunjungi oleh banyak orang. Warga sekitar tempat wisata menyambut para pengunjung dengan sukacita. Mereka memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan penginapan, membuka tempat makan, menyewakan kendaraan, dan membuka toko souvenir. Masyarakat sekitar tempat wisata sudah memaklumi keramaian yang terjadi. Masyarakat menghargai para pengunjung yang datang. Sikap menghargai juga harus ditunjukkan oleh para pengunjung. Mereka harus menghormati adat kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat daerah setempat. Caranya dengan memakai pakaian yang sopan ketika berkunjung, berbicara dengan santun kepada masyarakat setempat, dan menjaga kebersihan tempat wisata. Adanya sikap saling menghargai antara pengunjung dan masyarakat setempat dapat menciptakan kerukunan. Tempat wisata pun dapat dinikmati semua orang dengan nyaman. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Tugas 1. Tugas 2. Tugas portofolio. Catatan. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.